Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita bisa berkumpul pada acara debat bahasa Indonesia SMA Negeri Surakarta. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Gracia sebagai moderator yang akan memandu acara debat pada hari ini. Oke. Di sebelah kanan saya terdapat tim afirmatif. Yang pertama ada Grace sebagai pembicara 1. Yang kedua ada Alia sebagai pembicara 2. Dan yang terakhir ada Felix sebagai pembicara 3. Dan di sebelah kiri saya terdapat tim oposisi. Yang pertama ada Evelyn sebagai pembicara 1. Lalu Jenner sebagai pembicara 2, dan yang terakhir Diva sebagai pembicara 3. Mosi yang akan diperdebatkan pada hari ini adalah: masih perlukah terdapat perpustakaan di era teknologi? Seluruh peserta debat harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan disampaikan sebelumnya. Baik, sebelum memulai acara debat, saya akan membacakan peraturan debat sebagai berikut. Yang pertama, saat peserta menyampaikan pendapat atau argumen, diharapkan peserta lain tidak boleh berbicara. Yang kedua, pada saat debat, tidak diperbolehkan menggunakan bahasa yang kasar dan bahasa yang kurang familiar. Yang ketiga, penonton tidak diperbolehkan memberi tanggapan atau tuduhan yang mengganggu jalannya debat. Yang terakhir, setiap peserta diberi waktu yang sama, yaitu 5 menit. Yang terhormat Bapak Sudaryono serta peserta debat dan hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat bahasa Indonesia antara tim afirmatif dan tim oposisi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, pembicara 1 dari tim afirmatif saya persilahkan untuk menyampaikan definisi dari mosi dan argumen. Baik, terima kasih. Nama saya Gracia Nekeka dalam Purnama sebagai afirmatif. Posisi yang pertama, dan saya akan mulai pembicaraan saya dalam 3, 2, 1. Perpustakaan di era teknologi apakah diperlukan? Sebagai latar belakang dari mosi yang dipilih oleh Badan Dirasat pada hari ini, sebenarnya Indonesia dicatat sebagai salah satu negara dengan tingkat budaya baca terendah di dunia. Namun berdasarkan dari Program of International Study Assessment, Indonesia termasuk dalam peringkat 62 dari 70 negara yang memiliki tingkat budaya baca terendah. Dan saya akan menjelaskan beberapa definisi dari perpustakaan sendiri. Perpustakaan sendiri menurut Weber adalah salah satu sumber belajar yang menyimpan, mengelola, dan memberikan layanan, bahkan pustaka baik buku maupun non buku, kepada masyarakat tertentu maupun masyarakat umum. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan sendiri adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan rekam. Jadi perpustakaan ini tidak hanya terdiri dalam bentuk buku fisik, tidak hanya terdiri dalam perpustakaan lama yang biasanya kita ketahui yang berada di sekolah. Perpustakaan sekarang sudah dapat mengikuti zaman teknologi. Dan sekarang tahun 2023 ini teknologi semakin cepat dan pemerintah harus mengikuti perkembangan teknologi dari masa ke masa. Contohnya adalah perpustakaan yang kita lihat. Perpustakaan sekarang tidak hanya muncul dalam bentuk fisik tapi juga dalam bentuk digital. Ada juga perpustakaan berbasis teknologi. Ada perpustakaan fisik yang berbasis buku-buku dan juga non buku, dan juga sebagai update yang terbaru terdapat perpustakaan yang muncul, yang sekarang sudah muncul di platform Play Store atau di aplikasi-aplikasi bernama iPusnas atau International Perpustakaan Indonesia. Argumen yang akan saya berikan adalah perpustakaan
biografi, dialog, cerita, naskah yang dimiliki seorang penulis. Bagi seorang penulis, sejarawan, penerjemah, ilmuwan, perpustakaan dapat menjadi salah satu apresiasi bagus, apresiasi yang dibuktikan validasinya. Karena dengan perpustakaan ini, dengan adanya hadirnya perpustakaan ini, para penulis atau sejarawan, ilmuwan, penerjemah dapat mempublikasikan bukunya, karya-karyanya ke dalam perpustakaan tanpa adanya rasa takut akan adanya plagiasi atau pelanggaran hak cipta. Dengan adanya perpustakaan ini juga berguna bagi semua generasi, baik dari generasi tua maupun generasi muda dapat membaca, dapat menikmati perpustakaan ini. Ditambah lagi dengan fitur baru, yaitu aplikasi iPusnas, bisa dicek sendiri di Google Play Store. Jadi dengan aplikasi tersebut bagi generasi muda yang tidak perlu untuk pergi ke perpustakaan langsung untuk menjam buku. Jadi dengan aplikasi tersebut dapat bisa langsung menjam buku dan lebih efektif dan dibuktikan validasinya. Terima kasih. Terima kasih pembicara satu dari tim afirmatif yang sudah menyampaikan definisi dari mosi dan argumen. Selanjutnya pembicara satu dari tim oposisi, saya persilakan untuk menyampaikan definisi dari mosi dan argumennya. Selamat pagi. Karena saya lagi pembicara, saya sebagai tim oposisi untuk menyampaikan oposisi dan argumen dari tim kami. Pertama ada maksudnya pertanyaan dari tema maksudnya adalah masih perlukah perpustakaan di era digital? Sebenarnya kami tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak perlu, dikarenakan di era seperti ini membaca buku itu sangat penting. Maka dikatakan Indonesia itu rendah yang namanya literasi karena anak-anak zaman sekarang. Namun adanya perpustakaan digital itu sebenarnya itu meningkatkan minat murid-murid untuk membaca. Namun saya ingin menyanggah pada bagian apresiasi untuk penulis dan penerjemah. Menurut saya pribadi tidak, di era zaman sekarang nggak harus perpustakaan kok sebagai tempat apresiasi para penulis. Banyak para penulis itu bisa menjual bukunya di toko-toko buku tertentu, dan itu tuh malah lebih menguntungkan gitu ya, dapat mendapatkan penghasilan gitu. Bahkan saya punya saudara kakak laki-laki, dia juga seorang penulis, mengatakan bahwa dia lebih menyenangkan ketika membuat suatu cerita, membuat suatu novel, membuat suatu buku sebagai penulis. Dia sebagai penulis itu lebih menyenangkan apabila dia menjualnya di toko-toko buku tertentu dan juga di situs-situs tertentu gitu ya, dan di aplikasi online tertentu. Namun kami tetap tidak bisa mengatakan bahwa perpustakaan tidak penting. Tapi kalau apabila kita membahas dari minatnya di era digital sekarang, banyak Gen Z yang lebih tertarik itu membaca atau menyerap informasi itu secara cepat dan singkat. Nah, bahkan minat ke perpustakaan konvensional sendiri itu tuh sangat rendah. Apalagi perpustakaan di zaman sekarang itu kita membaca realistis saja, kita lihat secara realistis. Banyak perpustakaan itu yang bahkan tuh banyak yang nggak merawat gitu. Kita bandingkan ya minat dari perpustakaan konvensional yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta dan yang ada SMA Negeri 3 Surakarta di Bamben dan di Kertop. Banyak mungkin saya lihat minatnya itu lebih ke perpustakaan SMA Negeri 3 Surakarta yang Kertop, karena satu terjaga,
adanya internet segala macam, apalagi di internet banyak sekali hoax ya. Jadi lebih ke arah minatnya, banyak Gen Z lebih tertarik pada perpustakaan mungkin e-library atau digital perpustakaan gitu. Terima kasih. Salah satu dari tim oposisi yang sudah menyampaikan definisi dan argumennya. Selanjutnya, pembicara dua dari tim afirmatif, saya persilakan untuk menyampaikan argumen dari musik. Selamat pagi Bapak Sudar dan teman-teman yang saya sayangi serta tim lengkap yang saya banggakan. Jadi di sini saya menentang beberapa poin dari tim lawan bahwa argumen yang dapat kami sampaikan ini lebih benar daripada argumen tim lawan. Ada salah satu poin yang dimana tim lawan mendukung bahwa perpustakaan itu perlu. Mereka bilang kalau perpustakaan itu memang bilangnya tidak terlalu diperlukan. Nah sebenarnya tidak terlalu diperlukan, namun masih dibutuhkan. Nah sedangkan mosi kami yang pro ini mendukung perpustakaan yang digital maupun non digital. Nah, perpustakaan digital ini contohnya kayak perpustakaan biasa yang ada di tempat-tempat umum, seperti ada di sekolah, di tempat umum, tempat penjualan ataupun lainnya. Nah, sekarang pada era digital ini terdapat perpustakaan digital dan smart library atau perpustakaan berbasis teknologi. Nah, itu menyediakan layanan kayak everywhere, every time. Nah, itu tuh berbasis layanan ruang komunikasi. Jadi kalau kalian bilang tadi tentang Gen Z itu yang bisa mengutarakan pendapatnya di internet ataupun medsos seperti Facebook atau Twitter X, terus atau YouTube. Nah, itu tuh sekarang juga ada di perpustakaan. Namanya layanan smart library tadi. Itu tuh smart library menggunakan konsep ruang cybernetika dengan gaya informal atau kasual. Itu bentuk layanannya bisa berupa email, Twitter, mobile. Nah, jadi kalau kalian bilang menulis pendapat di suatu internet atau mendapatkan informasi yang banyak di internet, itu tuh juga bisa. Namun kevalitan dari datanya itu sangat-sangat kurang. Terus kalian bilang juga kalau mencari buku di toko buku tertentu, yang otomatis itu tuh termasuk ilegal karena tidak ada validasi atau sumber penulisnya langsung. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan validasi atau sumber penulisnya langsung, mending kalian langsung ke perpustakaan digital menggunakan aplikasi Pusnas itu. Mending daripada toko buku yang berbasis yang kayak tertentu yang ilegal, mending kalian langsung ke aplikasi Pusnas itu yang langsung dari penulisnya, sumber dari penulisnya itu, dan gratis. Nah, terima kasih.
bahwa masih banyak sekali sekolah-sekolah yang tidak memiliki perpustakaan yang lain seperti yang sudah disampaikan oleh Pak saya tadi. Fungsi perpustakaan sendiri adalah memperluas, memperdalam, dan memperkaya pengalaman belajar siswa dengan membaca buku dan koleksi lain yang telah tertulis dan dibuat oleh penulis-penulis tersebut. Tapi menurut kami sendiri, perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang mengerti apa yang menjadi kebiasaan siswa, apa yang mereka minati dari hati, sehingga bisa mencapai tujuan dari perpustakaan itu sendiri, seperti yang kami anggap terdapat dalam perpustakaan digital ini. Yang pertama, tadi Alia menjelaskan tentang bahwa tim aplikatif mendukung perpustakaan umum atau perpustakaan umum adalah tempat yang lebih efektif. Yang kedua, dianggap bahwa Gen Z bisa mengutarakan pendapat di smart library. Menurut kami, dengan adanya fitur-fitur tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa library digital ini atau perpustakaan digital, dia memiliki akses yang mungkin lebih mudah dijangkau oleh orang-orang. Terdapat meskipun terdapat kekurangan, tetapi dari segi penambahan fitur yang diberikan itu lebih mudah. Selain itu terkait dengan verifikasinya, perpustakaan digital sendiri dia berbeda dari perpustakaan konvensional. Tidak hanya berisi buku cetak, tapi juga sebagai tempat materi yang tersedia. Dan untuk penambahan fitur-fitur itu sendiri pastinya akan lebih mudah dijangkau. Izin menambahkan juga masalah perpustakaan yang secara digital menurut kami itu sebenarnya juga kurang efektif juga, sering error, Tidak boleh menambah. Karena ini dari menurut pembicara dua. Mau dilanjutkan atau lanjut? Terima kasih untuk pembicara dua dari afirmatif oposisi yang sudah menyampaikan argumen dari selanjutnya kepada pembicara tiga dari tim afirmatif saya persilakan untuk menyampaikan kesimpulan dan penegasan ulang dari pembicara satu. Oke, sebelumnya selamat pagi Pak Sudaryono dan teman-teman sekalian. Izinkan saya Felix untuk menyampaikan kesimpulan dari tim afirmatif dalam debat apakah masih diperlukan perpustakaan pada era digital ini. Oke, sebelumnya dari mosi yang sudah disampaikan oleh tim saya ingin menegaskan ulang bahwa perpustakaan ini adalah suatu tempat atau suatu fasilitas yang digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, untuk mencari suatu misal saja buku tentang pengetahuan atau mungkin buku tentang hiburan dan juga bagi mereka yang hobi membaca. Dan di era digital ini pemerintah Indonesia sudah melakukan suatu program untuk membuat iPusnas, yaitu adalah suatu aplikasi yang menyediakan layanan perpustakaan dalam genggaman tangan kita. Layanan iPusnas ini memang mungkin belum sempurna dalam dunia aplikasi kalau dibandingkan aplikasi lainnya, tetapi pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan performa dari aplikasi ini. Contohnya saja dengan update berkala dan juga penambahan fitur-fitur. Lalu dalam aplikasi iPusnas ini juga para penulis bisa menjadi lebih leluasa untuk menambahkan buku-buku yang sudah mereka tulis ke dalam kumpulan buku yang sudah ada di dalam iPusnas ini. Di dalam iPusnas ini mereka menyediakan layanan yang cukup gampang untuk menambahkan buku. Contoh saja di sini
sini sudah ada aplikasinya. Dan bisa dilihat di sini bahwa para penulis mereka menambahkan buku itu lumayan mudah, hanya perlu membuat buku lalu menguploadnya di iPusnas ini. Dan di dalam layanan iPusnas ini juga terdapat hampir semua kumpulan buku yang ada di perpustakaan konvensional juga. Namun ini iPusnas ini juga tidak memiliki target untuk mengurangi minat baca masyarakat yang ingin membaca di perpustakaan konvensional. Justru aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan juga bertujuan untuk menyebarkan informasi dengan lebih mudah. Dan membahas tentang validasi data atau buku yang diupload di internet, yang sudah pasti dalam setiap aplikasi atau setiap layanan itu terdapat moderator yang memiliki pekerjaan untuk memvalidasi suatu data, suatu buku, suatu artikel yang akan diupload di aplikasi atau website atau suatu layanan itu. Dan para moderator ini tentunya mereka sudah dilatih untuk mencari plagiasi atau mungkin mencari hoax yang pastinya akan dihapuskan dari suatu layanan itu untuk menjaga integritas data suatu layanan itu. Dan ini ada contohnya kalau kalian ingin mengakses iPusnas, di sini sudah dimudahkan, kalian bisa memilih sesuai kategori atau memilih sesuai genre dan lain-lain. Dan menambahkan sedikit lagi, saya ingin menunjukkan bahwa tim kontra itu sebenarnya masih mendukung bahwa perpustakaan itu masih diperlukan. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih untuk pembicara yang sudah menyampaikan kesimpulan dan selanjutnya saya persilakan untuk pembicara juga menyampaikan kesimpulan dan menambah kesimpulan dari terima kasih. Saya untuk menyampaikan kesimpulan dan juga menurut kami sendiri bahwa perpustakaan itu diperlukan. Namun bagi anak-anak remaja sekarang itu kurang efektif dan mereka menganggapnya itu kayak nggak penting gitu. Secara realistis dan juga sumber-sumbernya itu lebih ke internet sehingga sumber-sumber yang konvensional itu terbatas dan juga buku-bukunya lembaga pendidikan juga membebas dan buku digital. Nah, di sini saya juga ingin menambahkan bahwa kami memang masih menyatakan bahwa kami itu perlu perpustakaan. Namun kita sendiri juga harus bisa mencari beberapa baru, inovasi baru, di mana kita harus mencari alternatif lain daripada kita harus membaca buku di perpustakaan. Kita tuh sudah sebagai manusia sudah ada di society 5.0, di mana kita sudah berkembang dan kita juga harus bisa menyatukan informasi-informasi yang kita dapat itu untuk membuat informasi baru yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat
tidak menyenggol dan tidak menyenggol bagian perpustakaan konvensional secara keseluruhan. Mungkin bisa saya dan teman-teman juga saya yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kepada Dewan Juri yang terhormat, saya persilakan untuk memberikan tanggapan dan keputusan pemenang dari tim afirmatif dan tim oposisi. Kami persilakan. Fadila, Dewi, Moderatornya Frik. Tanggapan dan keputusan. Semangat. Ini dari Dewan Juri Fadila dulu, silakan memberikan tanggapan. Oke. Silakan Dokter untuk memberikan tanggapan. Nanti keputusan pemenang didiskusikan. Oh iya. Jadi pemberian boleh berdiri. Ya. Silakan. Memberikan tanggapan dulu dari tim informatif. Tahu nanggung. Gak usah. Sebenarnya aku bingung juga. Gak usah. Gak apa. Bingung sini. Ada di sini juga. Pertamanya dari mereka itu mereka juga ada di tahun dulu. Iya, apalagi fokusnya ke administrasi. Soalnya makasih kan pakai tol. Iya, makanya pas aku nyakal itu sangat kayak nyambung karena aku fokus ke masiku sendiri. Maksudnya fokus kalau aku dari kan hanya mengandalkan dari digital. Kan emang dari awal posisinya itu perpustakaan sekarang ya digital ya. kalau perpustakaan Jangan ada perdamaian aja terus berantem. Ini namanya debat biar ada damai-damai aja. Satu titik kan. Nah, temanya ini kan adalah masih perpustakaan. Era digital, perpustakaan. Era digital berarti kan di zaman kita namanya perpustakaan itu tuh suatu bangunan yang fisik secara apa ya namanya kita baca gitu loh. Saya tadi kan Dan habis itu barulah bisa berkembang. Baru depan. Digital. Ini baru depan. enggak begini. perpustakaan itu kan juga Enggak apa-apa, Pak. Enggak saya jelasin dulu. Dalam buku zaman saya udah jelasin itu kan menurut Weber. Cari sendiri kalau nggak percaya betul. Perpustakaan itu salah satu tempat isinya buku betul. Nggak cuma dalam buku fisik, tapi juga non buku. iPusnas itu singkatan dari Perpustakaan Nasional. Itu bisa dipinjam, nggak perlu ngeluarin uang, cuma masukin buku bisa dibaca. Tadi kan simpelnya mereka kan mereka perlu, aku nggak perlu itu. Harusnya kalau kontrak kan juga bisa aku hilang. Iya, juga. Tapi yang saya di sini Topiknya perpustakaan itu hari kita masuk. Kita harus dorong kita gini. Jadi kita harus kira perpustakaan itu yang kontrak itu ya. Ada dukung perpustakaan digital. Pro itu mendukung
Waktu pembicara sudah cukup. Sekarang gantian jurinya yang mulai. Masalah apa dulu? Cukup untuk memberikan tanggapan masing-masing tim. Selanjutnya saya persilakan untuk berdiskusi. Menentukan. Nggak ada yang menang. Boleh maju salah satu. Formalitas. Bukan dari itu kan yang dinilaikan bukan dari siapa yang menang, tapi argumennya siapa yang kuat. Argumennya yang kuat, Argumennya yang paling Gak ada kuat ya. diskusi dulu. Iya. Saya merasa promosi bertiga. Ya, titik. Tahu bisa. Semerampung. Ayo juri cepat juri. Salah satu dari juri untuk memberikan Juri maju kau juri. Dia bisa saksesi bener. Saksesi. Masa. Ini sudah Aku bingung kasih mulai di mana, Pak? Ya sudah. Iya loh Pak, ini sebenarnya detail Pak, sebenarnya jujur Pak. Saya posisimu Yang depan. Moderator, moderator.
pada hari ini saya